Hai, apa kabar? Mulai hari ini Detektif Saham akan membuat video belajar trading bagi pemula selama 30 hari ke depan gratis. Mari kita bertumbuh dan sukses bersama. Oh ya, jangan lupa subscribe channel ini kalau kalian suka ya. Nah, di episode pertama ini, kita akan kupas tuntas dasar-dasar saham. Jadi kalau Anda baru mau mulai, pas banget nih. Yuk kita mulai. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas hari ini? Pertama, kita bakal bedah apa itu saham. Terus, kita kenalan sama istilah-istilah wajib buat pemula. Lanjut, kita lihat bedanya investor sama trader. Keempat, gimana sih cara kerja pasar saham? Dan terakhir, tentu aja langkah pertama buat Anda. Lengkap kan? Yuk, langsung aja kita masuk. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Pertanyaan pertama, apa sih sebenarnya saham itu? Coba bayangin deh, Anda beli sepotong kue dari toko kue yang super besar dan terkenal. Nah, potongan kue itu ibarat saham. Artinya, Anda itu resmi jadi salah satu pemilik toko kue itu. Ya walaupun cuma sebagian kecil banget. Tapi Anda tetap berhak loh atas keuntungan dan asetnya sesuai porsi kepemilikan Anda. Keren kan? Tapi namanya juga investasi ya, pasti ada dua sisi. Di satu sisi ada potensi untung. Misalnya harga sahamnya naik, terus Anda jual. Itu namanya capital gain. Atau bisa juga dapat dividen alias bagi hasil dari laba perusahaan. Nah, di sisi lain ada resikonya. Harga saham bisa aja turun, dan kalau Anda jual, ya rugi. Namanya capital loss. Skenario paling parah, perusahaannya bangkrut. Jadi penting banget untuk paham keduanya. Oke, sekarang kita lanjut. Biar makin pede di pasar saham, kita harus kenal dulu nih sama bahasanya. Yuk kita bangun kamus wajib buat pemula. Anda pasti bakal sering banget dengar istilah blue chip. Gampangnya ini tuh saham dari perusahaan-perusahaan raksasa yang udah stabil banget, udah punya nama besar. Coba sebutin bank terbesar atau produsen mie instan paling terkenal. Nah, kira-kira kayak gitu. Karena stabil, biasanya saham blue chip ini jadi pilihan yang lebih aman buat mulai. Nah, ini penting banget nih, aturan main di bursa kita. Di Indonesia, kita itu nggak bisa beli saham cuma satu lembar. Belinya harus dalam satuan yang namanya lot. Dan satu lot itu isinya udah pasti, 100 lembar saham. Jadi semua hitung-hitungan transaksi nanti dasarnya ya dari lot ini. Terus ada IHSG. Anggap aja IHSG ini semacam rapor atau termometer buat pasar saham kita secara keseluruhan. Kalau warnanya hijau, artinya pasar lagi bagus, banyak saham yang naik. Sebaliknya kalau merah, wah pasar lagi lesu. Jadi ini cara cepat buat lihat kondisi pasar hari itu. Oke, lanjut. Di dunia saham ini ada dua kubu utama, atau dua cara main lah. Ada yang jadi investor, ada yang jadi trader. Kelihatannya mirip, padahal beda banget loh pendekatannya. Perbedaan paling gampangnya ada di tiga hal ini. Pertama, dari horizon waktu. Investor itu mikirnya jangka panjang, bertahun-tahun. Kalau trader, bisa harian, mingguan, pokoknya cepet. Kedua, cara analisisnya. Investor lebih dalam, mereka bedah kesehatan perusahaannya, itu namanya analisis fundamental. Trader lebih fokus ke grafik harga, itu analisis teknikal. Terakhir, tujuannya. Investor cari pertumbuhan nilai, trader cari untung cepat dari naik turunnya harga. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih, bagian praktisnya. Gimana sih caranya kita beneran mulai, beneran masuk ke pasar saham? Kaget nggak lihat angka ini? Rp5.000. Ini sekaligus mecahin mitos kalau main saham itu butuh modal gede. Kenapa bisa? Soalnya ada saham yang harganya cuma 50 perak per lembar. Kalau beli satu lot alias 100 lembar kan cuma butuh 5.000. Tentu ini cuma contoh ekstrim ya. Tapi intinya, investasi saham sekarang tuh super terjangkau. Prosesnya sendiri sebenarnya nggak ribet kok. Bisa kita pecah jadi 4 langkah ini. Pertama ya jelas, buka rekening saham dulu di perusahaan sekuritas yang resmi, yang diawasi OJK. Kedua, riset. Pilih saham mana yang mau dibeli. Ketiga, baru dieksekusi. Lakukan pembelian lewat aplikasi trading. Dan yang terakhir, jangan ditinggal gitu aja ya. Pantau terus portofolio Anda secara berkala. Wah, udah banyak banget ya yang kita bahas. Biar nggak lupa, yuk kita rangkum poin-poin paling pentingnya supaya Anda makin mantap buat ngambil langkah pertama. Oke, ini beberapa tips pamungkas dari saya. Pertama, jangan pernah berhenti belajar, karena pasar itu dinamis banget. Kedua, buat awal-awal, coba deh mulai dari saham yang stabil, yang blue chip tadi. Ketiga, coba deh investasi rutin, nabung saham gitu, biar jadi kebiasaan. Dan yang paling-paling penting, diversifikasi. Maksudnya, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Sebarin investasi Anda ke beberapa saham, jadi kalau satu anjlok, yang lain masih bisa menopang. Ini kunci buat manajemen resiko.
Nah, setelah kita bedah semuanya, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Kira-kira, strategi apa yang paling pas buat Anda? Apakah Anda tim investor yang sabar menunggu hasilnya bertahun-tahun? Atau tim trader yang lincah manfaatin peluang jangka pendek? Jawabannya ada di diri Anda sendiri, dan itu akan jadi kompas Anda ke depannya.